Barat akhirnya menangkap bos pinjaman online ilegal yang digerebek di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu. Pelaku menjabat sebagai senior manager yang mengendalikan 22 aplikasi perusahaan pinjol. Bos pinjaman online atau pinjol ilegal berinisial RSO ditangkap di Treskrimsus Polda Jawa Barat di sebuah apartemen di Jakarta. RSO merupakan petinggi di struktur organisasi perusahaan pinjol ilegal di Yogyakarta. Dari lokasi penangkapan, petugas menemukan barang bukti berupa laptop, telepon genggam, serta peralatan lainnya. Polisi menyatakan penangkapan RSO merupakan hasil dari pengembangan dan pemeriksaan terhadap 7 orang tersangka sebelumnya. Setelah ditangkap, RSO langsung dibawa ke Mapolda Jabar untuk menjalani pemeriksaan. Dalam bisnis pinjol ilegal, RSO menjabat sebagai senior manager yang mengendalikan 23 aplikasi perusahaan pinjol. Mulai dari menyediakan tempat, peralatan elektronik, serta memberikan nomor-nomor telepon kepada debt collector. RSO saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka bersama 7 orang lainnya. Dia mengendalikan keseluruhan kegiatan pinjol ini. Kemudian selain itu juga secara spesifik yang bersangkutan juga menyiapkan beberapa fasilitas untuk jalannya perusahaan. Di antaranya adalah menyiapkan dan meneruskan link aplikasi pinjol yang sudah dibuat oleh tim IT kepada tersangka asisten manajer yang di Jogja. Yang kedua adalah tentunya merekap progres pembayaran dan penagihan. Dan yang ketiga adalah menyediakan perangkat keras berupa komputer, laptop, serta nomor-nomor telepon yang digunakan oleh desk collector untuk melakukan penagihan. Sebelumnya pada pekan lalu, di Treskrimsus Polda Jabar dibantu Polda DIY menggerebek kantor di kawasan Sleman, Yogyakarta yang dijadikan kantor perusahaan pinjaman online ilegal. Dari lokasi penggerebekan, polisi mengamankan 86 orang karyawan, 105 komputer, serta 105 telepon seluler. Perusahaan ini diketahui menjalankan 23 aplikasi pinjaman online ilegal. Polda Jawa Barat lalu menetapkan 7 orang tersangka yang juga karyawan pinjol ilegal yang bekerja sebagai asisten manajer, IT support, HRD, dan desk collection. Sedangkan 79 karyawan lainnya masih berstatus saksi dipulangkan ke Yogyakarta. Pengungkapan ini berawal dari laporan salah seorang korban pada 14 Oktober lalu. Dari penggerebekan diketahui dalam cara penagihan nasabah, pinjol ilegal menggunakan teknik intimidatif, termasuk mengirim materi pornografi untuk meneror korban. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lengkapnya kita tanyakan jurnalis Kompas TV Nazla Afifa yang berada di Polda Jawa Barat di Bandung, Jawa Barat. Nazla, bagaimana perkembangan pemeriksaan bos pinjaman online ilegal dan 7 tersangka lainnya pasca penggerebekan di Yogyakarta pekan lalu, Nazla? Ya, Radi dan juga saudara, selamat siang. Saat ini 1 orang tersangka yang merupakan bos perusahaan pinjaman online sedang menjalani pemeriksaan mengenai seperti apa perannya sebagai senior manager dan juga untuk mengetahui seperti apa perintah kepada debt collector untuk menagih utang. Yang dimana pemeriksaan ini dilangsungkan di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat. Sedangkan 7 orang tersangka lainnya ini pun masih ditahan di Polda Jabar dan akan dilakukan pemeriksaan juga untuk memenuhi kebutuhan tim dari Direktorat Reserse Kriminal Polda Jabar untuk mengetahui seperti apa proses sampai pada akhirnya penagih utang ini melakukan hal-hal yang dapat dikatakan membuat korban menjadi banyaknya laporan dari korban dengan adanya penagih hutang yang seperti itu. Dan kemudian besok tanggal 21 Oktober 2021 rencananya akan dilangsungkan konferensi pers untuk memberikan informasi seperti apa hasil pemeriksaan terhadap 1 orang tersangka yang merupakan bos dan juga 7 orang tersangka lainnya. Karena memang sebelumnya diketahui bahwa dengan adanya laporan dari salah satu korban menyampaikan bahwa adanya perusahaan pinjaman online ilegal, kemudian pihak dari Treskrimsus Polda Jabar dan juga Polda Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil menggerebek sebuah ruko yang merupakan kantor dari perusahaan pinjaman online dan berhasil menangkap sebanyak 86 orang karyawan. Namun dengan adanya pemeriksaan begitu akhirnya pihak
Kepolisian menetapkan 7 orang tersangka yang memiliki peran masing-masing, mulai dari asisten manajer, kemudian juga HRD, kemudian IT support, kemudian tim leader desk collection, dan desk collection atau debt collector untuk menagih utang. Nah, kemudian setelah ditetapkan sebagai tersangka, 7 orang tersebut diminta keterangan oleh pihak kepolisian untuk kemudian dikembangkan dan akhirnya diberikan informasi mengenai bos atau senior manager yang ternyata pada hari kemarin pagi, Selasa pagi kemarin, ini pihak dari tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat berhasil menangkap 1 orang dengan inisial RSO yang merupakan bos atau senior manager di salah satu apartemen di kawasan Jakarta. Di sana pihak kepolisian berhasil juga untuk menangkap dan juga mendapatkan beberapa barang bukti mulai dari seperti laptop, telepon genggam dan juga alat-alat lainnya yang merupakan penunjang dalam rangka prosesi pinjaman online. Dan kemudian jika kita lihat juga dari data, kalau adanya preskon untuk pada besok hari, pihak kepolisian pun juga sudah mengetahui bahwa memang RSO ini merupakan yang mengendalikan begitu proses dari pinjaman aplikasi online ilegal ini. Kami pun akan menunggu besok hari untuk mengetahui seperti apa hasil pemeriksaan dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Polda Jawa Barat. Radi. Baik, Nazla, terima kasih. Laporan Anda langsung dari Mapolda Jawa Barat di Bandung, Jawa Barat.